Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kemampuan berkomunikasi. Pada materi kali ini, subbab yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah komunikasi dalam organisasi. Materi ini nanti akan membahas beberapa hal tentang pengertian komunikasi dalam organisasi, kemudian fungsi komunikasi dalam organisasi, kemudian yang ketiga hambatan komunikasi dalam organisasi, yang keempat adalah pola komunikasi dalam organisasi, yang kelima adalah klasifikasi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi dalam organisasi. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya yang dikatakan komunikasi dalam berorganisasi? Kita tahu bahwa komunikasi sendiri adalah proses menyampaikan pesan dari sender atau pengirim terhadap penerima melalui media, sehingga penerima nanti bisa mengerti, paham isi pesan, ide, gagasan dari orang pertama, dan bisa menyampaikan feedback atau umpan balik terhadap orang pertama. Itulah proses komunikasi. Sedangkan komunikasi dalam organisasi adalah merupakan komunikasi yang dijalankan dan dibentuk pada tubuh organisasi. Khususnya struktur hierarki organisasi sangat mempengaruhi proses komunikasi yang terbentuk. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah struktur hierarki. Kalau komunikasi pada umumnya itu tidak ada struktur hierarki, tetapi untuk komunikasi dalam organisasi itu yang perlu digarisbawahi adalah adanya struktur hierarki. Struktur hierarki ini lebih cenderung ke komunikasi formal. Karena di dalam organisasi ada aturan-aturan, ada hierarki, ada aliran komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan proses komunikasi yang terbentuk di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi untuk pengendalian. Fungsi pengendalian dalam komunikasi organisasi memiliki tujuan untuk mengendalikan tingkah laku anggota organisasi melalui berbagai cara. Pada tiap organisasi pasti memiliki kewenangan dan garis komando yang wajib ditaati oleh karyawan. Misalkan garis komando dari atasan ke bawahan, misalkan dari bawahan ke teman sejawatnya dan seterusnya gitu. Itu adalah garis komandonya. Jadi yang pertama, fungsi komunikasi adalah sebagai pengendalian. Apabila karyawan memiliki masalah pada departemennya, maka permasalahan tersebut secara prioritas harus dikomunikasikan kepada atasan atau manajer yang bertanggung jawab di departemen yang bersangkutan. Komunikasi dalam kasus ini menjalankan fungsi pengendalian. Meski demikian, adanya komunikasi informal juga sangat membantu dalam pengendalian tingkah laku. Jadi meskipun secara umum komunikasi dalam organisasi itu bersifat formal, tetapi ada hal-hal informal juga yang bisa dimasukkan ke dalam situ. Kemudian yang berikutnya, fungsi organisasi dalam komunikasi selain sebagai pengendalian adalah sebagai motivasi. Dalam fungsi manajemen pengarahan, maka motivasi diperlukan untuk mengarahkan karyawan atau anggota. Dengan demikian, pada proses motivasi perlu terjalinnya komunikasi yang baik. Komunikasi organisasi yang terbentuk dalam kegiatan pemberian motivasi akan dapat meningkatkan semangat karyawan dalam menjalankan kinerjanya. Itu adalah fungsi komunikasi yang kedua, adalah sebagai komunikasi. Kemudian yang berikutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi sebagai pengungkapan emosi. Peran komunikasi dalam organisasi yang juga perlu dipahami adalah sebagai pengungkapan emosi. Para anggota atau karyawan maupun manajer dapat menunjukkan rasa puas maupun kecewa terhadap lawan bicaranya. Hal tersebut dapat menjadi sinyal supaya kinerja organisasi dapat lebih ditingkatkan atau dipertahankan apabila telah mencapai target. Komunikasi pada kasus ini mencoba untuk menjembatani antara pengungkapan perasaan emosional, khususnya dalam interaksi sosial di dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian fungsi komunikasi yang berikutnya adalah sebagai media informasi.
Secara fundamental, komunikasi sejatinya sebagai proses penyebaran informasi. Pada organisasi, informasi yang didistribusikan pastinya merupakan info yang dibutuhkan oleh anggota atau kelompok atau karyawan. Informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan dalam bentuk data-data tersebut kemudian diolah, dianalisis, dievaluasi sehingga menghasilkan berbagai pilihan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga, ada beberapa hambatan dalam komunikasi di organisasi. Hambatan-hambatan inilah nanti yang akan mengganggu proses komunikasi sehingga tujuan-tujuan yang semestinya dicapai bersama tidak berhasil. Apa saja hambatan komunikasi dalam organisasi? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah hambatan teknis. Hambatan teknis merupakan hambatan dalam komunikasi yang timbul karena keterbatasan akan ketersediaan fasilitas komunikasi. Hambatan teknis yang sering ditemui adalah tidak adanya prosedur atau perencanaan yang jelas terkait keberjalanan organisasi. Informasi yang rancu, kurangnya pemahaman anggota dalam menerjemahkan suatu informasi, pemilihan saluran komunikasi dalam organisasi yang kurang tepat. Ini adalah hambatan-hambatan teknis. Kemudian yang berikutnya adalah hambatan semantik. Problematika semantik merupakan hambatan yang sering kali terjadi. Semantik atau bahasa merupakan dasar dari komunikasi. Perbedaan cara penyampaian atau pemilihan bahasa yang kurang tepat dapat mengakibatkan salah pengertian atau pengertian yang berbeda. Hal ini dapat berakibat fatal apabila perbedaan pemahaman terkait dengan keputusan yang fundamental. Oleh karena itu, beberapa pola nanti juga harus dibutuhkan. Beberapa cara berkomunikasi itu juga harus mutlak diperhatikan. Misalkan komunikasi antara atasan ke bawahan itu harus hierarki. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pelatihan komunikasi. Dilakukan training-training, saling memperatur komunikasi antar elemen organisasi agar terjadinya komunikasi yang baik dan saling memahami antar sesama. Hambatan komunikasi yang berikutnya adalah hambatan manusiawi. Kendala komunikasi yang timbul dari individu juga sering terjadi dan seharusnya dapat dihindari. Kendala komunikasi ini dapat terjadi akibat faktor emosional maupun persepsi pribadi. Hal lain dapat disebabkan oleh ketidakmampuan panca indera dalam menangkap informasi. Hal yang sering menjadi penyebab timbulnya hambatan manusiawi dalam komunikasi organisasi yaitu hambatan yang disebabkan oleh perbedaan sifat manusia. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik biasanya disebabkan perbedaan aktor komunikasi dalam hal persepsi, kondisi emosional, pribadi, perbedaan umur, pengalaman, jabatan, kemampuan, menyerap informasi, dan lain-lain. Hambatan yang dipengaruhi suasana psikologis di dalam organisasi. Suasana kerja di dalam organisasi dapat mempengaruhi sikap anggota dalam berkomunikasi. Hal ini dapat pula menentukan keefektifan komunikasi dalam organisasi. Yang keempat adalah pola komunikasi dalam organisasi. Apa saja sih cara atau pola atau pattern dalam komunikasi? Yang pertama adalah komunikasi formal. Ini ada polanya. Komunikasi ini merupakan saluran komunikasi yang terbentuk dengan mengikuti struktur organisasi perusahaan. Hierarki organisasi menjadi saluran utama terbentuknya komunikasi. Komunikasi formal ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi dan sangat kental dengan kerja di dalam organisasi. Komunikasi formal dapat berupa komunikasi horizontal, vertikal, maupun diagonal. Pola yang berikutnya adalah pola komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi secara formal, komunikasi informal tidak mengharuskan atau terpacu pada hierarki organisasi. Komunikasi ini terbentuk secara insidental dan spontan yang timbul karena kesamaan rasa seperti tugas dan tanggung jawab bersama. Komunikasi informal tidak terpaku pada aturan waktu, ruang, dan lokasi.
Cara komunikasi kadangkala lebih berguna dan memiliki peranan yang sangat penting karena penyampaiannya dapat setiap saat khususnya demi tujuan organisasi. Meski demikian, komunikasi ini memiliki kekurangan, yaitu pendistribusiannya tidak sistematis dan tidak terarah. Kemudian yang berikutnya adalah klasifikasi komunikasi dalam organisasi. Dari segi sifatnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan jadi langsung berbicara, baik itu informal maupun formal, terhadap sesama karyawan atau terhadap atasan, atau juga terhadap bawahan. Yang kedua adalah komunikasi secara tertulis. Komunikasi secara tertulis bisa menggunakan beberapa media, misalkan media alat elektronik dan sebagainya. Komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang berikutnya adalah menurut arahnya dapat dibedakan menjadi 7, yaitu komunikasi ke atas, artinya dari bawahan ke atas atau dari karyawan ke atasannya. Kemudian dari komunikasi ke bawah, artinya dari atasan ke bawah. Kemudian komunikasi diagonal ke atas, artinya bisa antar divisi dari bawahan ke atas dan sebagainya. Dan sebaliknya diagonal ke bawah, antar pimpinan di divisi lain terhadap bawahan di divisi yang lain. Komunikasi horizontal, biasanya komunikasi horizontal ini dilakukan antar sesama karyawan yang level hierarkinya itu sama. Kemudian komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu biasanya cenderung formal dalam sebuah seminar dan sebagainya, itu adalah komunikasi satu arah, di mana informasi hanya dapat disampaikan oleh pemberi informasi, sedangkan penerima itu tidak bisa menyangga, hanya bisa menyerap dan mendengarkan saja. Dan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang saling memberikan feedback terhadap apa yang sudah didapatkan informasinya. Menurut lawannya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu komunikasi satu lawan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi satu lawan banyak. Kemudian komunikasi banyak kelompok lawan satu. Dan komunikasi kelompok lawan kelompok. Itu adalah menurut lawan bicaranya atau lawan komunikasinya. Menurut keresmiannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Itulah sedikit materi tentang kemampuan berkomunikasi, khususnya pada komunikasi dalam organisasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.